Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga perumahan Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Palembang menolak wilayah kependudukan mereka berpindah ke Kabupaten Banyuasin. Harga ayam potong di Pasar 10 Ulu Palembang tembus Rp34.000 per kilogram. Desa Semangus, Kabupaten Pali tak pernah tersentuh pembangunan. Jalan rusak hingga warga tak dapat pasokan listrik. Pembangunan gedung RSUD Pali di Kabupaten Pali belum juga selesai. Bahkan proyek pengerjaan rumah sakit milik pemerintah ini terhenti. Padahal nilai proyek pembangunan RSUD Pali menelan anggaran daerah sebanyak Rp87 miliar. 5 tahun sudah, pembangunan gedung RSUD Kabupaten Pali yang berlokasi di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, belum juga rampung. Hal itu tentu mengundang pertanyaan warga, mengapa rumah sakit milik pemerintah yang dibangun menggunakan APBD tahun 2018 tidak kunjung beroperasi. Padahal proyek pembangunan RSUD Pali menelan biaya Rp87 miliar. Pemerintah membantah jika proyek pembangunan Pali dihentikan. Mereka memastikan pengerjaan proyek tersebut dikerjakan secara bertahap. Karena keterbatasan anggaran, proyek pembangunan ini pun terhambat. Tahap pertama dengan 2 kali anggaran di induk dan di perubahan. 2019 di induk 48 miliar, itu pekerjaan struktur gedung utama, kemudian instalasi listrik. Untuk di tahap kedua di perubahan 7,6 miliar, itu pemasangan dinding, plafon dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2020 19 miliar, di tahun 2021 7 miliar. Kemudian di tahun 2022 kita anggarkan lagi di APBD sebanyak 20 miliar untuk pekerjaan gedung. Sejauh ini pembangunan RSUD Kabupaten Pali telah mencapai 50%. Pemerintah Kabupaten Pali memperkirakan pembangunan ini akan menelan biaya sebesar Rp150 miliar. Rencananya proyek ini akan kembali dilanjutkan pada pertengahan tahun 2023. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Usai penetapan tersangka kepada 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir atas kasus korupsi dana hibah pilkada, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir meminta kepada pihak kejaksaan mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk dugaan adanya dana hasil korupsi yang mengalir ke anggota DPRD Ogan Ilir. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Suharto Hashim menyesalkan keterlibatan 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah pilkada tahun 2020. Usai penetapan tersangka, Ketua DPRD meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebab salah satu tersangka menyebutkan dana hibah tersebut diduga mengalir ke anggota DPRD Ogan Ilir sebesar Rp300 juta. Kasus ini kita buka selebar-lebarnya karena kemarin di rekonstruksi itu sudah jelas bahwa keterangan dari Romli dan Herman bahwa dana itu ada di Pak Idris untuk diberikan kepada pimpinan. Ini jangan salah kan, bukan ketua DPR, pimpinan dan anggota Banggar yang ada di Ogan Ilir. Pak Idris menjadi tersangka. Nah, barangkali dengan adanya tersangka baru ini, komisioner yang 3 ini, barangkali kita tidak tahu situ apa memang ada uang yang mengalir di pimpinan dan anggota Banggar. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menetapkan 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah pilkada pada Rabu malam. Ketiga tersangka kemudian ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang. Adapun kerugian negara atas kasus tersebut mencapai Rp7,4 miliar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Sebuah desa di Kabupaten Pali sudah puluhan tahun tak pernah tersentuh pembangunan. Akses jalan rusak dan belum ada pasokan listrik di desa ini. Padahal desa Semangus masih dalam lingkup Kecamatan Talang Ubi yang merupakan ibu kota Kabupaten Pali. Kondisi desa Semangus, Kabupaten Pali sangat memprihatinkan. Satu-satunya akses jalan yang sering digunakan warga menuju ibu kota kabupaten rusak parah dan nyaris tidak pernah tersentuh pembangunan. Selama 10 tahun, desa Semangus tidak pernah mendapat pasokan listrik, apalagi sinyal ponsel maupun internet. Warga desa Semangus selama ini hanya mengandalkan penerangan listrik menggunakan panel mesin tenaga surya dan genset. Namun bagi mereka yang tidak memiliki uang, mereka terpaksa menggunakan obor. Ironinya desa Semangus masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Talang Ubi yang merupakan ibu kota Kabupaten Pali. Seperti jalan, PLN, itu yang belum terrealisasi. Untuk komunikasi, Itu kan. sinyal nggak ada ya? Sinyal nggak ada, Berarti jalan ini belum pernah dibangun, dicorap di aspal, Pak? belum Pak. Sejak kapan, Pak? Sejak Bapak tinggal di Ya sini? sejak saya tinggal di sini Pak. Gitu, Pak, ya? Sementara ini kan ada bangunan dikit-dikit itu dari dana desa. Warga desa Semangus sangat mendambakan kehadiran aliran listrik sebagai penerangan. Untuk itu, warga hanya bisa berharap kepada pemerintah setempat agar mereka dapat memperjuangkan nasib warga untuk mendapatkan kehidupan yang sama seperti desa-desa lain yang ada di Kabupaten Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sejumlah personel tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin mengikuti pelatihan pertolongan air yang digelar oleh Basarnas Palembang. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan personil saat melakukan pencarian dan penyelamatan. Untuk meningkatkan kemampuan saat operasi pencarian dan pertolongan, sejumlah personel TRC dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyu Asin mengikuti pelatihan pertolongan di permukaan air yang diselenggarakan oleh Basarnas Palembang. Pelatihan kali ini meliputi medical responder, pengantar pertolongan di permukaan air, pedoman pertolongan permukaan air, perangkat apung serta akses dan pertolongan. Pelatihan yang digelar di Kompleks Jakabaring Sport City Palembang dinilai sangat penting, mengingat Kabupaten Musi Banyu Asin merupakan wilayah yang dikelilingi oleh Sungai Musi. Bahkan wilayah tersebut juga rawan banjir. Jadi tujuannya ini adalah untuk menambah kualifikasi. Jadi kami selama ini memang belum memiliki secara khusus anggota yang memiliki kualifikasi khususnya dalam penyelamatan air. Nah, pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk melatih atau mendidik anggota kami melalui Basarnas yang memang sudah dipercaya mempunyai kualifikasi, memang spesialisnya untuk penyelamatan. Melatih personil dari BPBD untuk memiliki kualifikasi search and rescue di bidang pertolongan di permukaan air. Ini selama 5 hari ini akan kita berikan ilmu-ilmunya dan terakhir akan kita berikan license pada saudara-saudara kita ini untuk melakukan aksi-aksi SAR pada saat mereka pulang ke kabupatennya. Pada tahap pertama, sebanyak 17 personel TRC BPBD Musi Banyu Asin mengikuti pelatihan. Untuk kedepannya, personel lain TRC BPBD Musi Banyu Asin secara bertahap akan mendapat pelatihan bersama Basarnas Palembang. Mereka yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan lisensi atau sertifikat SAR dari Basarnas Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.